Operasional sekolah alias BOSDIS 1,2 miliar rupiah. Sampai 271 triliun. Jabatan anggota DPR, Korupsi pengelolaan keuangan dan dana merugikan negara 120 miliar rupiah. Sebanyak 16 terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Aru ditahan di Kejaksaan Tinggi. Kasus korupsi pengadaan LN. sidang kasus korupsi mantan Menteri Jalur Jalan Lintas Selatan atau JJL tersangka korupsi PT Timah Harta Kasus korupsi bantuan sosial beras. sebagai tersangka 3 kali mangkrak dugaan kasus korupsi pengadaan Sedihnya kita hidup di negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, namun dirudung oleh begitu banyak kasus korupsi. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah, seperti hutan tropis yang luas, tambang yang kaya, serta laut yang penuh dengan keanekaragaman hayati, seharusnya bisa menjadi salah satu negara terkaya di dunia dan juga termaju di dunia. Namun ironisnya, potensi besar ini seringkali tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat akibat kasus korupsi yang merajalela. Korupsi telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari birokrasi, politik, hingga sektor swasta. Praktik korupsi tidak hanya terjadi di tingkat atas, tetapi juga menjalar ke level bawah, mencakup berbagai lini pemerintah dan institusi publik. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi segelintir orang. Ini menyebabkan banyak proyek penting mangkrak dan kualitasnya jauh dari standar yang diharapkan. Korupsi adalah ketika seseorang yang mempunyai kekuasaan menyalahgunakan kekuasaan itu demi keuntungan pribadi atau kelompok. Ini bisa berupa suap, penggelapan uang, atau penipuan. Dampak dari korupsi yaitu 1. Ekonomi. Menghambat pertumbuhan uang karena uang yang seharusnya untuk membangun negara justru disalahgunakan. Yang kedua, sosial. Meningkatkan kesenjangan karena hanya segelintir orang yang menikmati hasilnya. Yang ketiga, kepercayaan. Merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan institusi. Korupsi bisa terjadi di mana saja, mulai dari level kecil seperti suap, dalam melibatkan pejabat tinggi. Mengatasi korupsi butuh hukum yang tegas, transparansi, dan pendidikan anti korupsi. 3. Contoh kasus korupsi yang baru-baru ini mengegerkan masyarakat Indonesia yaitu kasus korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Mois. Menjadi sorotan publik belakangan ini. Harvey Mois telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam korupsi dugaan tindak pidana korupsi terkait tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Kasus ini mengungkapkan kerugian negara mencapai 271 triliun akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan timah ilegal. Kerugian tersebut dihitung oleh ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, Profesor Bambang Hero Saharjo, yang mengungkapkan bahwa luas galian tambang ilegal mencapai 81.462,602 hektar di kawasan hutan dan kawasan non-hutan di Bangka Belitung. Berikut cara mencegah korupsi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada penegakan hukum. Penegakan hukum ini menindak tugas para pelaku korupsi dengan hukuman yang setimpal. Yang kedua itu ada transparansi. Transparansi ini membuka akses informasi kepada publik. Yang ketiga, akuntansibilitas. Memastikan penjabat dan instansi bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang keempat itu ada pengawasan. Pengawasan ini meningkatkan pengawasan internal dan eksternal pada lembaga-lembaga pemerintah dan swasta. Yang kelima ini ada edukasi. Edukasi ini mendidik masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi. Yang keenam ini ada pelaporan. Pelaporan ini mendorong masyarakat untuk melaporkan praktisi korupsi melalui sistem yang aman dan anonim. Mari kita bersama-sama menolak korupsi demi masa depan yang lebih baik. Korupsi merampak khas kita, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang layak. Setiap tindakan korupsi menghancurkan harapan dan bangsa. Dengan bersikap jujur, berani, dan melaporkan pelaku korupsi dan mendukung transparansi yang lebih adil dan makmur, saatnya kita bertindak demi masa depan.